Saya ingin melanjutkan pembahasan dari Yohanes pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah keadaan seperti ini, Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama, datang beribadah kepada Tuhan, meskipun kami bukan sedang beribadah di gedung gereja. Tapi kami bersyukur untuk kesempatan boleh menghampiri Engkau di tempat yang manapun, karena Engkau juga adalah Allah yang maha hadir, Engkau tidak terbatas, dan Engkau melihat hati kami. Kami rindu Tuhan supaya Engkau menerima kehadiran kami pada malam hari ini, dan kuatkan kami pada saat ini mau mendengar firman Tuhan. Berikan bijaksana, berikan urapan dan kuasa kepada hamba-Mu dan setiap daripada kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti, kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami yang taat kepada Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Bekerjalah dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi, ini adalah kelanjutan daripada expository preaching dari Yohanes pasal yang ke-17 ya. Terakhir kita sudah mengkhotbahkan sampai dengan ayat yang ke-5. Nah, kalau sudah melihat di dalam gambaran ini ya, ini adalah satu doa Tuhan Yesus yang juga penting. Biasa doa Tuhan Yesus yang kita pelajari itu adalah doa Bapa kami ya, bahkan kita hafal, juga sering kita khotbahkan dan sebagainya, banyak dikhotbahkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Tetapi Yohanes 17 ini juga adalah doa dari Tuhan Yesus yang penting, dan kita sama seperti waktu kita mempelajari doa Bapa kami, kita juga bisa mempelajari doa dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini. Secara setting in books ya, tempatnya di dalam Injil Yohanes ini, doa ini ditaruh di dalam farewell discourse ya, atau diskursus perpisahan gitu. Yesus segera akan meninggalkan murid-muridnya, lalu sebelum dia meninggalkan murid-murid, dia mendoakan murid-muridnya. Dan doa ini menjadi pengajaran untuk kita semua, untuk murid-murid pada saat itu, untuk jemaatnya Yohanes, termasuk untuk saudara dan saya. Kita mau membahas mulai dari ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Di situ dikatakan bahwa Yesus telah menyatakan nama Bapa, ya, nama Bapa, namamu ya, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku, yang diberikan Bapa kepada anak dari dunia. Kita tahu murid-murid itu ditarik dari dunia. Ini adalah orang-orang yang dipilih, ya, dikuduskan, ditarik dari dunia untuk menghidupi satu kehidupan yang kudus, yang berbeda dengan orang-orang yang tetap mau dikuasai oleh spirit atau roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, waktu kita membaca, merenungkan di sini, apa ya artinya Tuhan Yesus itu menyatakan nama Bapa? Kalau kita di dalam dunia modern ya, kita biasa ya nama, ya itulah nama. Jadi namanya siapa sih sebetulnya gitu ya? Nama itu nama apa? Berarti Yahweh gitu. Atau siapa sih namanya sebetulnya? Mungkin Bapa kali ya namanya gitu. Atau apa yang dinyatakan Tuhan Yesus itu? Kita seringkali bicara nama itu di dalam pengertian sebutan daripada nama itu. Lalu kita pikir kalau kita sudah pakai nama itu, kita sudah tahu nama itu, terus kemudian ya sudah, berarti kita sudah tahu gitu. Itu bukan pengertian nama pada zaman itu ya. Jadi kita misalnya adik-adik ya, itu di rumah kita punya papa, punya mama ya.
Orang lain mungkin ada yang tahu namanya papa kita, namanya mama kita, mereka tahu gitu ya. Tapi mereka nggak tentu mengenal ya, sifat daripada papa, mama kita, seperti adik-adik mengenal orang tua itu. Saya bukan mau pakai ilustrasi ini untuk terus kemudian bagaimana mengerti tentang firman Tuhan. Justru konsep ini adalah konsep yang berasal dari firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan menyatakan nama Allah, menyatakan nama Bapa kepada murid-murid itu artinya adalah menyatakan karakter Allah ya, menyatakan sifat-sifat Allah. Jadi bukan cuma sekedar menyebut nama gitu. Kalau menyebut nama ya jadi ini seperti kayak kekristenan ini jadi seperti agama mantra berarti ya gitu. Pokoknya sebut nama gitu ya, sebut nama Yesus gitu. Terus pokoknya sudah sebut namanya, di dalam nama itu ada kuasa. Nah, orang-orang seperti itu tapi kehidupannya itu nggak tertarik dengan sifat-sifat yang ada pada Kristus. Saya percaya ya menurut ayat ini berarti bukan orang yang betul-betul sudah mengenal Tuhan. Yesus memberitahukan nama Bapa, itu maksudnya dia menyatakan sifat yang ada pada Bapa. Yesus sendiri pernah memberitahu ya sifat yang ada pada dia, yaitu yang juga merupakan pengenalan akan Bapa ya, sifat kerendahan hati, ya, sifat kelemah lembutan. Ya. Cinta kasihnya kita bisa melihat, kekudusannya, belas kasihannya, kebenarannya, righteousness, dan seterusnya, masih banyak sifat-sifat yang lain. Apakah adik-adik mengenal sifat Tuhan yang seperti ini? Karena kalau kita hanya mengerti nama Tuhan di dalam sebutan belaka, gitu ya, saya khawatir kehidupan orang-orang Kristen seperti ini sebetulnya nggak pernah berubah, gitu, dan nggak diubahkan juga, karena mereka nggak pernah tertarik dengan sifat Tuhan. Gitu. Sudah kenal Tuhan lama begitu ya, mungkin sudah panjang sekali, sudah berpuluh-puluh tahun sudah ke gereja, tapi tetap hidupnya itu nggak mencerminkan sifat ilahi di dalam hal ini ya. Jadi nama cuma tinggal nama, ini seperti mirip yang dikatakan oleh Shakespeare ya. Shakespeare pernah mengatakan what is a name? Apa sih arti sebuah nama itu ya? Nama itu ya cuma nama gitu. Apalah artinya sebuah nama? Nah, ini pengertian nama yang seperti itu ya, sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan Alkitab tentang Tuhan yang menyatakan nama Allah. Waktu Yesus menyatakan nama Bapa, itu yang dimaksud adalah dia menyatakan karakter ilahi di dalam kehidupannya, di dalam dirinya sendiri, sehingga Yesus bisa mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa mengenal Kristus, mengenal Sang Anak, dia mengenal Sang Bapa. Ini bukan berarti terus kemudian Bapa itu sama dengan anak sama dengan Bapa ya, bukan. Tapi bahwa Yesus itu merupakan perfect representation of the Father ya. Dia adalah gambaran daripada Bapa itu secara sempurna di dalam hal ini. Sehingga orang kalau mengenal Allah, dia mau mengenal Allah yang sejati, dia mengenal di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Nah di sini Yesus mengatakan, namamu itu sudah kunyatakan ya, telah kunyatakan kepada semua orang. Supaya orang boleh mengenal Allah, supaya orang itu boleh mengerti sifat Allah yang sejati. Nah, adik-adik kita kalau memikir hari ini, kita suka ini ya, pikir-pikir sendiri tentang Allah itu seperti apa, kita mengharapkan Allah itu seperti apa, sesuai cocok dengan keinginan kita gitu ya. Ada orang menggambarkan Allah itu sebagai pemberi kado misalnya ya, senang sekali kalau Allah terus memberi kado dan sebagainya, sampai menciptakan dongeng-dongeng yang ada di dalam Alkitab gitu, di dalam hari Natal, daripada kita menghayati bagaimana Yesus itu datang ya sebagai bayi, kita lebih tertarik dengan urusan tukar-menukar kado gitu misalnya ya, lalu menghias pohon Natal, pasang lampu-lampu dekorasi. Manusia suka membangun konsep mereka sendiri tentang Allah. Lalu mereka berpikir Allah itu seharusnya seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia, dia menyatakan Allah yang sejati itu seperti apa. Sesuai dengan sifat yang sejati yang ada pada Allah. Bukan seperti yang direka-reka, yang ditebak oleh manusia di dalam hal ini. Maka waktu di sini dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Murid-murid itu ditarik dari dunia ya, dikuduskan menjadi murid-murid Kristus. Yesus mengatakan mereka itu milikmu, milik Bapa, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Mereka telah menuruti firman-Mu.
Kita bisa berpikir ya di dalam hal ini ya, Yesus ini naif atau bagaimana ya? Dia apa nggak tahu ya? Atau dia salah mengerti ya bahwa sebentar lagi dia akan dikhianati ya, dia akan dijual oleh Yudas, lalu terus kemudian dia juga akan disangkal oleh Petrus, dan bahwa murid-muridnya itu kecuali Yohanes semuanya meninggalkan dia waktu Yesus disalib gitu. Terus kok dia di sini bilang mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Yesus ini seperti kayak kelewat optimis atau apa ya di dalam pikirannya. Saudara, Tuhan itu nggak pernah salah menilai kita ya. Tuhan itu kalau menilai itu menilainya dengan tepat gitu. Kita bisa salah menilai orang lain. Kadang-kadang orang lain pun juga menilai kita salah ya. Kita bisa dinilai terlalu tinggi ya, padahal sebetulnya nggak begitu. Tapi orang lain menilai kita terlalu tinggi. Tapi orang mungkin juga menilai kita terlalu rendah ya, salah mengerti dan sebagainya. Manusia itu menilai manusia yang lain bisa nggak tepat. Tapi waktu Tuhan melihat diri kita, Tuhan menilai kita, itu pasti tepat. Nggak ada yang nggak tepat di situ. Jadi nggak mungkin di dalam hal ini ya, Yesus itu salah menilai mereka. Sebetulnya mereka itu punya banyak kelemahan, tapi kok Yesus bilang mereka telah menuruti firman-Mu. Ini seperti kayak over optimistic begitu ya. Kita bukan membaca seperti itu ya. Kita membaca bahwa Tuhan itu mempercayai murid-muridnya di dalam hal ini. Bukan dia nggak tahu bahwa murid-muridnya ini masih ada kelemahan. Bukan dia nggak tahu, bukan Yesus itu nggak tahu bahwa murid-muridnya ini masih ada dosa yang mereka perlu bergumul gitu. Bukan nggak tahu. Tetapi Yesus mempercayai murid-muridnya ya. Waktu mengatakan kalimat, mereka telah menuruti firman-Mu ya. Ini mirip seperti perkataan di atas kayu salib ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Ada spirit covering di sini ya, ada spirit mengasihi, mempercayai. Tetapi kita kalau berespons dengan benar, kita tahu diri ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang mempercayai kita. Kepercayaan Tuhan kepada kita itu ya mendahului respons kita sebetulnya kepada Tuhan. Kita ini belum terbukti ya betul-betul setia kepada Tuhan. Belum gitu. Nah, di dalam bagian ini kita ingat perumpamaan talenta itu ya. Seperti ya adik-adik bisa baca di dalam Matius ya. Di situ kan ada 3 hamba. Hamba yang pertama dapat 5 talenta, hamba yang kedua dapat 2 talenta, hamba yang ketiga dapat 1 talenta ya. Dan di dalam Injil Matius itu dikatakan bahwa Tuhan mempercayakan talenta ini ya masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi menurut penilaian Tuhan ya, hamba pertama yang menerima 5 talenta itu seharusnya sanggup menjalankan dan mendapat laba 5 talenta. Hamba yang kedua yang mendapat 2 talenta itu menurut pengetahuan Tuhan ya, itu dia seharusnya bisa mendapatkan 2 talenta. Hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta, itu menurut pengetahuan Tuhan, dia harusnya bisa mendapatkan 1 talenta. Tapi apa yang terjadi di dalam bagian itu kita membaca, hamba yang kelima memang menghasilkan 5 talenta. Hamba yang kedua menghasilkan 2 talenta. Hamba yang ketiga itu seharusnya menghasilkan 1 talenta, tapi dia nggak menghasilkan 1 talenta. Tapi ya, kalau kita merenungkan di dalam bagian ini ya, waktu dikatakan Tuhan itu memberikan talenta masing-masing menurut kesanggupannya ya. Berarti di situ Tuhan itu sebetulnya tahu bahwa ketiga hamba ini sebetulnya memiliki kesanggupan untuk menjalankan talenta mereka masing-masing. Meskipun jumlahnya berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi sayang hamba yang ketiga tidak setia. Apa yang membedakan 2 macam hamba ini? Hamba yang pertama dan kedua, dan hamba yang ketiga. Yaitu hamba yang pertama dan kedua, mereka sadar, mereka itu dipercaya oleh Tuhan. Dan mereka merespons kepercayaan Tuhan itu dengan setia ya, menjalankan talenta mereka. Mereka tidak bermalas-malasan, ya, mereka setia menjalankan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi hamba yang ketiga, ya, kita membaca, dia gak sadar bahwa dia itu sedang dipercaya oleh Tuhannya. Dia merasa tuannya itu sudah memperalat dia. Dia berpikir jahat tentang tuannya. Jadi pikiran dia yang jahat itu akhirnya melumpuhkan dia. Dia nggak bisa setia dan akhirnya dia ketakutan dan dia malas-malasan. Mengapa sekali lagi ya? Karena nggak ada kesadaran bahwa dia itu dipercaya. Nah, adik-adik perhatikan ya di sini ya. Tuhan mempercayai ketiga hamba itu bahkan sebelum ketiga hamba ini mengelola talentanya, bukan? Tuhan sudah mempercayakan talenta itu terlebih dahulu kepada mereka.
Sebelum mereka itu bahkan katakanlah terbukti atau membuktikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang setia, sebelum sebetulnya. Demikian ya, waktu kita melihat di dalam bagian ini ya, ini ada satu prinsip yang diulang-ulang bukan hanya dalam Injil Yohanes, tapi juga kita baca dalam Matius, kita baca dalam Lukas, kita baca dalam Markus, kita baca dalam surat-surat Paulus, yaitu prinsip yang sederhana ini ya, waktu Tuhan itu mempercayai mereka, ya, mengasihi mereka terlebih dahulu sebelum murid-murid ini boleh menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi Yesus tidak salah menilai. Yesus tahu kok bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tahu, bukan nggak tahu. Yesus tahu bahwa Petrus membutuhkan restorasi dari Tuhan. Ya. Sekali lagi ya, kalau boleh menekankan bagian ini, meskipun ini bukan di dalam perikop itu, tapi waktu Petrus dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, itu belum terbukti kan, sekali lagi ya. Petrus kan tidak lama sebelum itu dia baru jatuh, baru gagal, baru menyangkali Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus ya. Sebetulnya kan masih belum tahu ya ini bagaimana terusannya, ini masa depannya bagaimana. Tapi berbahagia kita ya, kalau kita mengerti ya, kita bisa mengimani Tuhan itu begitu mempercayai kita. Waktu dia mengatakan mereka telah menuruti firman-Mu ya. Betul, murid-murid ini memang menuruti firman Tuhan ya. Jadi kalau dibandingkan di sini ya, dengan dunia yang menolak, yang nggak percaya pada Kristus, murid-murid ini memang adalah sekelompok kecil orang-orang yang menuruti firman Allah. Mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan, Yesus berkata, mereka tahu, murid-murid ini tahu bahwa semua yang Bapa berikan kepada anak, kepadaku, ya, itu berasal daripadamu. Nah, ayat ini atau kalimat ini agak sedikit janggal ya. Misalnya gini ya, kalau saya misalnya sedikit merubah, seandainya Yesus mengatakan, semua yang ada padaku itu berasal daripadamu. Nah, itu lebih bisa dimengerti ya. Semua yang ada padaku itu berasal daripadamu. Nah, jelas ya kalimatnya gitu. Tapi di sini dikatakan semua yang engkau berikan kepadaku. Jadi semua yang engkau Bapa berikan kepadaku berasal daripadamu. Seperti kayak, loh kok double-double ya ngomongnya. Semua yang engkau berikan, yang memberikan siapa? Bapa. Ya sudah pasti berasal dari Bapa kan ya. Kok pakai bicara lagi berasal daripada Bapa? Kan memang yang memberikan siapa? Bapa. Berarti berasal dari siapa? Ya pasti dari Bapa. Yang memberikan Bapa. Kenapa mesti bilang lagi kalimat yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu? Ya. Apa maksudnya sih? Apakah Tuhan Yesus di sini ulang-ulang kalimat dia sendiri nggak sadar gitu ya? Kenapa mesti double-double ngomong seperti ini? Sekali lagi ya, kalau seandainya kalimat semua yang ada padaku berasal daripadamu, nah itu kita bisa lebih mengerti ya. Kalimatnya itu bukan kalimat yang ulang-ulang, tapi perhatikan sekali lagi, semua yang kau berikan kepadaku berasal daripadamu. Seperti kan dua kali ya. Mengapa saya ada dua kali ini? Nah perhatikan ya, ini satu penegasan bahwa Yesus itu betul-betul bergantung kepada Bapa. Yesus yang adalah Allah sejati, dia manusia sejati, dia bergantung kepada Bapanya. Apalagi saudara dan saya, kita lebih perlu lagi bergantung kepada Bapa. Mengakui bahwa segala sesuatu itu diberikan dari atas. Semua pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Sehingga kita nggak menjadi yang sombong, sehingga kita ini nggak menjadi orang mencuri kemuliaan Tuhan, yang nggak tahu diri, akhirnya kita tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, semua yang engkau berikan kepadaku, ini engkau yang memberikan kepadaku, itu berasal daripadamu ya. Yesus selalu menunjuk kepada Bapa. Yesus tidak menunjuk kepada dirinya sendiri. Apa yang diberikan Bapa kepada anak itu? Kalau kita membaca dalam ayat ke-8, firman. Firman inilah yang diberikan Bapa kepada anak, yang anak kemudian menyatakannya kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, apa sih sebetulnya yang kita nantikan daripada Tuhan itu sebetulnya apa gitu? Apa yang saudara dambakan daripada Tuhan itu, yang terdalam yang saudara ingin Tuhan berikan kepada saudara? Apa saya? Saudara boleh tanya kalimat ini ya. Adik-adik, ya, anak-anak mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling lanjut usia ya. Silakan tanya apa sih sebetulnya kita paling ingin mendapatkan dari Tuhan itu apa?
Ya supaya yang tua misalnya ya supaya anak-anak saya itu bisa sukses lah kehidupannya, nggak sengsara, karena saya dulu waktu muda sengsara, susah kerjanya ya. Kita mengharapkan sesuatu yang lain lebih daripada firman-Kah? Atau kita mengharapkan firman? Berbahagia saudara, kalau kehidupan kita ini bertumbuh, kita semakin merindukan firman. Firman itulah yang diberikan Bapa kepada anak dan yang anak memberikan kepada murid-murid. Ini adalah harta yang paling berharga. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ya Yesus berkata, yang Bapa sampaikan kepada anak, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang menghargai firman, ya, dia tahu bahwa Yesus itu diutus dari Allah, bahwa dia bukan berbicara dari dirinya sendiri. Bahwa pekerjaan karya yang dia lakukan itu bukan pekerjaannya sendiri, melainkan pekerjaan Bapa yang dikerjakan oleh anak. Sekali lagi ya, baik perkataan, ya, baik perbuatan, baik karya, ya, itu semuanya adalah karya, perbuatan, perkataan yang dari Bapa, bukan dari diri Yesus Kristus sendiri. Adik-adik perhatikan ya, ini konsep Tritunggal ya. Demikian Roh Kudus ya. Roh Kudus itu tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dia akan membicarakan apa yang diajarkan oleh Kristus. Roh Kudus membicarakan Kristus, Kristus membicarakan Bapa. Nah, kita ini diundang ya juga untuk tidak berbicara dari diri kita sendiri. Kalau kita terus bicara tentang diri kita sendiri ya, kita seperti kayak nggak mengenal Tritunggal di sini. Sibuk membicarakan tentang diri kita sendiri ya, seperti bangga-bangga sendiri dengan hidup kita, atau seperti kayak kita terus-menerus bicara tentang kesulitan-kesulitan kita, penderitaan kita, terus bicara tentang kita ya, tentang kesedihan kita dan sebagainya dan sebagainya. Terus menuju kepada diri sendiri ya. Seperti nggak mengenal Allah Tritunggal. Tritunggal itu pribadi Roh Kudus itu berbicara tentang Kristus, Kristus berbicara tentang Bapa. Maka kalau kita mengenal Tritunggal yang Maha Kudus, kita juga seharusnya membicarakan Allah. Kita bukan membicarakan diri kita sendiri dalam hal ini. Sekali lagi ya, saya baca ayat ini ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada. Bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Dia datang dari Bapa dan bahwa yang dikatakan itu sungguh-sungguh berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Ayat ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Tuhan Yesus itu secara khusus berdoa bagi murid-muridnya, termasuk bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Nah, memang waktu kita membaca ayat ini ya, sulit untuk nggak berpikir tentang predestinasi ya. Sulit untuk tidak berbicara tentang bahwa Tuhan itu memilih sebagian orang, karena di sini ada kontras ya antara Yesus yang mendoakan miliknya, milik Bapa, dan dunia. Di sini dikatakan bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka ini Yesus berdoa. Tetapi despite kita menghayati doktrin predestinasi, election dan sebagainya, jangan sampai kita salah memahami, salah menghayati di dalam pengertian yang eksklusif ya. Karena ini bukannya dimaksud di sini. Maksudnya begini, saya jelaskan ya. Meskipun di sini Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka, yaitu untuk murid-murid, bukan untuk dunia. Tapi jangan lupa loh, Yohanes sendiri juga mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan, dia mengutus anak yang tunggal, itu barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dunia ini begitu dikasihi oleh Allah, sehingga Allah itu mengutus anaknya sendiri, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau kita menghayati ini di dalam konteks predestinasi, meskipun dikaitkan dengan predestinasi nggak salah ya, kalau Tuhan memilih sebagian orang, tapi terus kemudian penghayatannya eksklusif, ya dunia ya sudah, dunia puji Tuhan lah saya yang didoakan, dunia memang nggak perlu didoakan ya, dunia silakan binasa saja. Saya pikir itu bukannya dimaksud oleh Yesus Kristus di sini ya, karena dunia ini begitu dikasihi oleh Allah,
Lalu terus kemudian Yesus mendoakan murid-muridnya, bukan berdoa bagi dunia, itu maksudnya apa? Nah, dunia di sini belum mengerti ya, tidak mengerti dan menolak Kristus. Tetapi murid-murid ini dipanggil ya untuk menghadirkan berita ya, berita Injil, pengenalan akan Yesus Kristus ini di tengah-tengah dunia. Dan bahwa Yesus mengatakan kalimat ini ya, tadi saya mengatakan ya, tafsiran kekeliruan pertama itu kalau kita menghayati ini secara eksklusif itu, predestinasi. Oh, Yesus berdoa hanya bagi orang-orang pilihan. Gak salah sih kalimat ini ya. Kan ada kalimat milik Bapa ya. Yesus mendoakannya adalah milik Bapa. Memang itu adalah orang-orang pilihan. Tapi terus kemudian menjadi satu penghayatan hidup yang gak mau peduli dengan dunia. Saya pikir itu bukan Injil Yohanes. Injil Yohanes itu sangat mendorong kita untuk melihat Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Saudara dan saya dipanggil untuk memiliki hati seperti Allah yang juga mengasihi dunia dan segala isinya ini. Dunia di dalam pengertian bukan dunia kita mencintai dunia atau tidak mencintai Bapa, bukan itu maksudnya. Tapi di dalam arti bahwa kita mencintai orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Jadi sekali lagi ya, penghayatan eksklusif ini jelas keliru gitu. Tapi mungkin ada kekeliruan eksegese yang lain lagi ya. Ini saya ambil daripada D.A. Carson ya. D.A. Carson mengatakan kalimat seperti ini. Tapi kalau kita mengerti kalimat ini hanya sebatas konsep utilitarian ya, maksudnya, oh Yesus hanya mendoakan murid-muridnya. Mengapa? Ya karena murid-muridnya inilah yang akan dipakai. Utilitarian gitu ya, instrumental view maksudnya ya. Ya karena murid-murid yang akan dipakai nanti untuk menjadi saksi bagi dia ya di tengah-tengah dunia. Jadi Yesus mendoakan mereka supaya mereka nanti bisa bersaksi di dunia di dalam hal ini. Ini ya pinjam istilah D.A. Carson ya. Ini konsep utilitarian namanya. Lalu terus kemudian Carson mengatakan ini juga nggak memuaskan. Gitu. Ini juga bukan jawaban yang memuaskan. Itu jangan lupa ya. Yang ini bukan D.A. Carson tapi di dalam perenungan saya pribadi. Yaitu begini saya. Jangan lupa ya. Yesus memang boleh saja dan memang dia menggunakan murid-muridnya dalam hal ini ya. Tetapi jangan lupa ya, sebelum saudara dan saya dipanggil untuk menjadi garam dunia, terang dunia, Yesus sudah terlebih dahulu adalah terang dunia. Yesus ini bukan seperti bos yang suruh, oh cuma pakai orang, lu jalan sana ya, tolong jadi saksi saya, nanti mau dipakai ini, tapi dia sendiri terus kemudian ya cuma ada di singgah sana begitu ya. Dan dia ya sudah tinggal suruh-suruh orang saja. Itu pasti bagi Yesus bukan. Sebelum Yesus mengutus ya murid-muridnya itu menjadi garam, menjadi terang dunia, dia sendiri sudah adalah garam yang larut itu ya, yang terpaku di atas kayu salib. Dia sudah adalah terang itu ya, sebelum dia mengatakan kamu adalah terang, tapi Yesus sendiri adalah terang yang pertama itu ya, yang daripadanya murid-murid itu mendapatkan terang itu. Jadi kalau kita hanya mengerti di sini, oh Yesus mendoakan murid-muridnya, ya wajarlah Yesus mendoakan murid-muridnya, karena murid-muridnya itu nanti akan dipakai oleh Tuhan, yang akan dipakai dia doakan, yang Tuhan nggak mau pakai ya Tuhan nggak doakan. Gitu. Itu bukan alasan di dalam ayat ini, sudah bukan. Tapi apa gitu? Kalau kita membaca di sini, jawabannya itu seperti dikatakan D.A. Carson, bukan utilitarian, tapi ini alasan theological. Yaitu karena mereka ini adalah milikmu. Ya, Yesus berkata kepada Bapa, mereka ini adalah milikmu. Sekali lagi ya, kita membaca di dalam ayat yang ke-9 di situ ya. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus mendoakan mereka karena mereka ini adalah milik Bapa. Kita bisa mengasihi, mendoakan orang-orang yang juga adalah milik Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertumbuh ya di dalam kehidupan kita, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita bisa memiliki bersama dengan Allah. Apa yang Allah miliki itu juga kita miliki. Apa yang Allah kasihi, kita juga kasihi. Apa yang Yesus doakan, kita juga doakan. Mereka ini murid-murid adalah milik Bapa dan Yesus itu memiliki mereka bersama dengan Bapa. Yang milik Bapa juga adalah milik anak dan Yesus mendoakan mereka karena Yesus juga memiliki perasaan memiliki. Sekali lagi ya, ada perasaan memiliki dari Yesus. Seperti Bapa memiliki, demikian juga Yesus memiliki.
Kita jadi teringat dengan perumpamaan anak yang terhilang gitu ya. Seperti kita sudah pernah mendengar khotbahnya, kita tahu yang terhilang bukan cuma anak bungsu yang pergi ke kota yang jauh. Memang dia terhilang, tapi anak yang sulung itu juga terhilang di dalam rumah ya. Itu tinggal seperti seolah-olah bersama dengan bapaknya, ya memang tinggal bersama, tapi nggak betul-betul bersama juga. Seperti kayak orang asing, bukan seperti anak, tapi lebih mirip seperti budak. Lalu anak yang sulung ini berkata kepada bapaknya, Bapak nggak pernah buat pesta untuk saya, begitu ya. Ini ada anak yang kurang ajar, yang durhaka, yang menghabiskan uang, lalu kemudian hidup foya-foya, yang hidup di dalam hawa nafsu, kejahatan, sekarang pulang terus disediakan pengampunan begitu saja. Lalu terus kemudian bikin pesta untuk orang yang tidak benar seperti ini. Bagaimana dengan saya yang hidup benar, hidup taat di rumah ini, nggak pernah melanggar perintah Bapak, tapi nggak pernah ada pesta. Ini anak yang sangat salah mengerti bapaknya, yang merasa asing di rumah bapaknya sendiri. Lalu waktu kita membaca dalam cerita perumpamaan itu, bapaknya mengatakan kalimat yang penting ya. Bapaknya mengatakan kalimat, anakku ya, apa yang milikku itu juga milik. Apa yang adalah milikku itu milikmu. Kok kamu menempatkan seolah-olah, kalau saya lanjutkan di sini ya di dalam tafsiran, menempatkan seolah apa yang milikku bukan milikmu. Lah kalau yang milikku bukan milikmu, berarti kamu bukan anak dong, berarti kamu budak kalau seperti ini. Yesus itu bukan budak ya, saya bukan. Dia itu adalah anak. Dan apa itu sifat seorang anak? Anak itu memiliki kepemilikan, sense of belonging ya. Ini co-owner bersama dengan Bapa. Dan Yesus mau mengundang kita ya, mengundang kita juga untuk memiliki sense of belonging ini seperti Bapa. Maka Yesus berkata kepada Petrus ya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadikanlah domba-dombaku itu juga adalah domba-domba. Ya, karena kita memiliki bersama. Yesus sendiri memiliki bersama dengan Bapa. Apa yang Bapa miliki itu juga dimiliki oleh sang anak. Nah sekarang ini di-share, sukacita ini di-share ya, agar kita jangan menjadi orang asing. Jangan menjadi orang asing ya di dalam gereja. Jangan kita menjadi orang yang bermentalitas budak, seperti kayak protes. Kok Tuhan nggak pernah share apa yang menjadi miliknya ya? Jadi ini nggak tepat ya kalimat tuduhan seperti ini. Karena dari sisi Tuhan dia mengatakan apa yang menjadi milik Tuhan itu juga adalah milik kita. Sekali lagi ya, kita ini bukan gembala upahan. Kita ini bukan pegawai upahan yang disuruh-suruh, tinggal pokoknya digaji saja begitu ya. Tidak, kita ini diajak untuk menjadi pemilik bersama dengan Bapa, bersama dengan Allah. Nah, Yesus di sini waktu kita membaca ya di dalam ayat yang ke-9 sudah mengatakan kalimat seperti itu ya. Mereka adalah milikmu ya. Murid-murid ini adalah milikmu. Maka saya mendoakan mereka karena mereka ini juga adalah milikku, yang adalah milikmu juga. Dan itu jelas sekali waktu di dalam ayat 10 betul kita baca ya kalimat itu ya. Segala milikku adalah milikmu ya Bapa, dan segala milikmu juga adalah milikku. Adik-adik mengerti ya konsep ini ya. Yang dimiliki oleh Bapa juga dimiliki oleh anak. Yang dimiliki oleh anak itu dimiliki oleh Bapa. Perhatikan di sini ya, nggak ada saingan, nggak ada rebutan mainan, nggak ada di sini terus terlalu peka ya. Ini punya saya, nggak boleh dipinjam. Ini kan barang saya gitu, nggak boleh pinjam. Kalau pinjam mesti minta izin dulu begitu ya. Itu bukan relasi dalam itu, bukan. Itu pikiran anak-anak ya, pikiran yang kekanak-kanakan, terlalu peka dengan miliknya sendiri, lalu kemudian kita cenderung obsesif ya, kita memegang erat-erat gitu ya, orang lain jangan sentuh barang yang ada pada saya. Tapi kalau kita mengenal Allah Tritunggal ya, berbeda ya. Yesus mengatakan milik Bapa itu adalah milikku, milikku juga adalah milik Bapa. Saya mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebenarnya. Orang kalau mengenal Tritunggal, dia itu nggak terlalu self-conscious ya dengan apa yang menjadi miliknya. Dia menyerahkan bukan saja miliknya, bahkan dirinya sendiri itu juga boleh dimiliki oleh orang lain. Tapi saudara perhatikan ya, ada orang-orang itu terlalu self-conscious ya dengan apa yang ada pada dia. Dia terlalu khawatir ya kalau apa yang ada pada dia itu terus nanti dimiliki oleh orang lain, nanti terus kemudian diambil oleh orang lain. Akhirnya dia jadi paranoia sendiri begitu ya. Nah ini kita mendapati dalam kehidupan anak-anak yang masih kecil ya. Tapi
Coba perhatikan deh, ternyata bukan cuma anak-anak yang seperti ini. Orang sudah bertumbuh dewasa pun masih berpikir seperti ini. Bisa berpikir seperti ini, saya. Ini adalah makanan yang saya beli ya. Ini adalah makananku. Ini nggak boleh ya. Saya simpan sendiri. Nggak boleh di rumah ini nggak boleh ada yang makan ya, karena ini makanan saya. Jangan pernah sentuh makanan yang saya beli untuk saya. Loh, ini apa sih sudah kayak begini? Nggak cocok ya dengan kehidupan Tritunggal. Ya. Bukan apa yang menjadi milikku, milikmu, milikmu, milikku. Kita jadi memiliki sendiri-sendiri di dalam hal ini. Nggak ada keluasan hati ya, nggak ada sifat sharing gitu, nggak ada sifat membagi. Ya. Bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat di dalam keadaan yang seperti ini? Sulit sekali. Saya percaya ya di dalam saat seperti ini adalah saatnya di mana kita belajar untuk nggak terlalu self-conscious dengan apa yang ada pada kita sekarang. Kalau saudara berkelebihan, jangan terlalu obsesif dengan apa yang ada pada saudara. Bagikanlah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan pada saat-saat seperti ini. Ini sekarang saatnya, ini saatnya. Kalau kita mau menghayati ayat-ayat ini ya, inilah sekarang saatnya. Dan ini nggak kenal umur sih. Itu adik-adik mulai dari kecil pun juga bisa membagi apapun yang ada pada adik-adik. Nggak usah tunggu sudah kerja lah, nggak usah tunggu sudah nanti kalau penghasilan saya sudah mulai 1 miliar 1 bulan, saya mulai akan membagi. Itu omong kosong semuanya, saya omong kosong. Silakan mulai dengan apa yang ada pada kita sekarang, detik ini juga. Sekarang mulai pikirkan apa yang saya bisa bagi pada orang-orang di sekitar saya. Kalau kita mau menghayati ayat ini, sekali lagi ya, Yesus mengatakan milikmu itu adalah milikku, milikku juga adalah milikmu. Ya. Alangkah indahnya kalau kebenaran ayat ini ya, bukan hanya untuk bapak dan anak, tapi terus kita cuma jadi penonton. Oh begitu ya, oh ya. Jadi miliknya anak, miliknya bapak, miliknya anak. Oh, oke, saya mengerti. Tapi kalau milih saya, tetap milih saya lah. Itu kan cuma urusan antara bapak dan anak dan bapak. Ya terserah lah, seperti itu terserah. Pokoknya milikku ya tetap milikku. Sekali lagi ya, ini bukan seperti orang yang mengenal Allah Tritunggal. Seperti kalau kita mengenal Allah Tritunggal, kehidupan kita itu akan diubahkan hanya dengan ayat ini saja ya. Kehidupan kita itu akan diubahkan. Sekali lagi ya, milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu. Mari kita belajar sharing dalam hal ini ya. Mari kita belajar untuk saling memiliki satu dengan yang lain. Kehidupan kita ini dimiliki oleh saudara-saudara kita, tapi kita juga ikut memiliki mereka. Kita memiliki mereka juga. Dan Yesus memiliki mereka, Yesus mendoakan mereka. Kalau kita mengatakan kita memiliki saudara-saudara kita mendoakan mereka. Seperti Yesus yang memiliki, Yesus mendoakan. Kenapa sih saudara kita ini sulit mendoakan orang lain ya? Kenapa kita sulit mendoakan sesama kita? Karena kita kurang rasa memiliki. Kita nggak punya rasa memiliki, ya akhirnya kita juga nggak terlalu mendoakan mereka. Saya ambil contoh sederhana saja ya, orang tua ya, saya juga orang tua, saya papa. Kita berdoa untuk anak-anak kita kan ya, kita mendoakan anak kita masa depannya dan sebagainya kita doakan. Karena apa kita doakan ya? Karena kita merasa memiliki mereka. Ini perbandingan sederhana ya. Anak yang tetangga saya lebih jarang doakan ya, memang ini kenyataan lah. Ya. Anak yang tetangga kita lebih jarang doa, anak yang orang lain kita jarang doain gitu ya. Kenapa kita jarang doakan? Jawabannya sederhana, karena kita nggak mempunyai rasa kepemilikan yang sebesar orang tuanya. Sederhana kan saya. Tetapi ya kita nggak boleh terus di sini. Kita mesti, ya memang kita nggak sempurna, tapi kita yang dipercaya oleh Tuhan ya. Kita ini mesti makin luas hatinya. Jangan terus mendoakan anaknya ya. Saya dulu waktu kecil saya ada persekutuan doa itu nggak tanggung-tanggung ya, jam 5 pagi gitu. Sekarang sudah mungkin agak sedikit jarang ya. Gereja persekutuan doa jam 5 pagi. Dan ini saya benari, saya persekutuan doanya jam 5 pagi. Ya, kalau saya nggak salah ingat ya, pokoknya kalau nggak jam 5, jam 6 gitu ya. Persekutuan doa pagi sekali saya. Terus ada orang yang selalu datang gitu ya, selalu datang ke persekutuan doa itu. Selalu loh datang, wah luar biasa ya ini ya, persekutuan doa setiap hari dan jam 5 pagi dan orang itu selalu datang nih. Kita kalau melihat fenomenanya kita bisa jadi tergerak, luar biasa ya. Ternyata setelah kemudian dia datang di situ apa sih? Waktu diminta ya silakan berdoa ya, ibu silakan berdoa ya, dia doain anak-anaknya. Loh, ibu ini datang ke persekutuan doa, waktu dia berdoa anak-anaknya sendiri. Jadi dia nggak mendoakan pekerjaan Tuhan, nggak doain tentang gereja, nggak doain tentang anaknya orang lain begitu ya. Ya dia doain itu anak-anaknya dan dia datang ke persekutuan doa. Tapi dia datang untuk doain anak-anaknya saja gitu. Kok cuma doain anak-anaknya, doa di rumah ya bisa ya saya tidak kali ini. Gitu.
Tapi dia datang ke persekutuan doa, tapi visinya itu bukan visi kerajaan Allah. Ya memang kita nggak sempurna ya, Yesus. Kita ini adalah orang yang penuh cacat celah. Tapi waktu kita mengenal Allah Tritunggal, saudara dan saya ini dipanggil ya untuk menjadi lebih luas hati kita ya. Belajar untuk mendoakan anak-anaknya orang lain. Belajar untuk mendoakan anak-anak Allah yang lain ya. Bukan cuma anak-anak kita. Yang lain juga anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu milik Allah kan ya. Kalau itu milik Allah juga, kalau menurut Yesus Kristus itu juga miliknya kita seharusnya. Sekali lagi ya, Yesus mengatakan yang milikmu adalah milikku, milikku adalah milikku. Ini pembicaraan sangat intim antara Bapa dan Anak, betul. Tetapi ini juga yang di-share kepada saudara dan saya supaya kita berbagian di dalam kehidupan Trinitas ini. Supaya kita juga memiliki perasaan saling memiliki satu dengan yang lain. Lalu bersama dengan itu juga kita mendoakan mereka. Dan kita mengalami true mystic union with Christ di dalam pengertian yang sebenar-benarnya ya. Bukan cuma di dalam teori, bukan ya, tapi sebenar-benarnya. Ya karena kita memang betul-betul seperti Kristus di situ. Memiliki perasaan yang memiliki. Ada sense of belonging seperti Kristus. Apa yang dimiliki Bapa itu adalah milikku. Sekali lagi ya, saya baca di dalam ayat yang ke-10 ini. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kita juga bisa mempermuliakan Kristus di dalam hal ini ya. Kalau kita menghidupi spirit saling memiliki ini. Terakhir ya. Ayat 11a. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu. Yesus akan segera kembali kepada Bapa. Nah, hidupnya di dalam dunia itu begitu penuh dengan kesusahan, penderitaan, kesulitan, ya. Ejekan, caci maki, dan bahkan terakhir dia dibunuh di atas kayu salib. Yesus sebetulnya kalau kembali kepada Bapa itu bisa punya perasaan yang sukacita gitu ya. Karena sepanjang di dunia itu ya ditolak, diejek, dicaci maki dan seterusnya. Waktu dia kembali kepada Bapa ya kalau secara manusia ya kita bisa berwah dia pasti senang sekali ya sudah bisa kembali kepada Bapa. Tetapi kita pikirkan ya Yesus Kristus waktu di atas kayu salib ya dia memikirkan Maria ibunya. Dia meminta Yohanes untuk menerima Maria. Dia berkata kepada Yohanes ya, inilah ibumu. Dia berkata kepada Maria inilah anakmu. Dan sejak dari hari itu ya Yesus mempercayakan Maria untuk dirawat oleh Yohanes. Kita membaca dalam kitab suci. Dan dalam bagian ini ya kita membaca Yesus sebelum dia kembali kepada Bapa. Dia memikirkan murid-muridnya. Dia bukan hanya pandangannya ke sorga ya, naik ke sorga terus melihat ke atas. Saya lupa ada seorang rekan ya. Sebelum ini ada share satu lukisan ya, waktu melihat membandingkan lukisan Yesus naik ke sorga. Lalu terus kemudian di situ rekan ini mengamati ya. Banyak lukisan-lukisan itu untuk menggambarkan Yesus naik ke sorga. Itu Yesus ke atas ya pandangannya. Gak salah juga ya digambarkan seperti itu. Memang dia kembali pada Bapa. Tapi terus kemudian ada satu painting ya menarik waktu Yesus naik ke sorga. Itu pandangan matanya itu ke bawah. Yesus sudah pasti akan berjumpa dengan Bapa. Itu sudah pasti. Gak mungkin gagal punya. Gak mungkin meleset punya. Ada keindahan yang dihayati oleh pelukis ini ya, waktu Yesus naik ke sorga. Oh dia melihat matanya itu melihat murid-muridnya. Nah ini sangat menyentuh ya gambaran seperti ini. Saya percaya ini sangat dekat dengan spirit yang ada di dalam Yohanes 17. Yesus akan segera kembali kepada Bapa, tapi dia mendoakan murid-muridnya. Saudara dan saya, kita masih bisa beriman kepada Tuhan sampai hari ini. Itu karena Tuhan Yesus tidak berhenti mendoakan kita. Kita ini berada di dalam pemeliharaan doa syafaat Kristus. Seperti Petrus ya. Waktu dia sebelum menyangkal, Yesus mengatakan, itu iblis mau menampi kamu ya. Tetapi aku mendoakan kamu. Aku mendoakan kamu Petrus. Ya. Yesus nggak mendoakan Yudas. Nggak ada catatan Yesus mendoakan Yudas. Tapi Yesus mendoakan Petrus. Ya. Sehingga Petrus meskipun kejatuhannya itu begitu parah, ya, begitu dalam, tetapi Petrus bisa bangkit kembali. Mengapa? Yesus mendoakan Petrus. Saudara dan saya, kita bisa setia, kita bisa mengikut Tuhan, kita bisa hidup bertanggung jawab. Jangan lupa ya,
Karena Yesus mendoakan kita. Dia adalah pendoa syafaat yang agung itu. Dan dia mengundang saudara dan saya untuk mengambil bagian di dalam keindahan kehidupan yang seperti ini. Yaitu dengan menjadi pendoa syafaat. Orang-orang Kristen itu semuanya adalah imam. Imam kecil ya. Yesus itu imam besar, dia imam besar yang agung. Kita diundang di dalam Kristus, kita menjadi pendoa. Nah ini undangan untuk semua orang. Yang lansia jangan cuma berdoa untuk keluarganya sendiri. Ya. Doakan ya saudara-saudara lansia yang lain. Bahkan doakan anak-anak yang masih kecil dan bukan cuma cucu kita sendiri. Tapi cucunya orang lain juga. Lalu anak-anak belajar juga untuk mendoakan bukan cuma papa mama sendiri. Doakan orang tua yang lain yang juga punya anak-anak. Doakan juga ada orang-orang dewasa yang nggak ada anak seperti orang tua kita. Mereka juga perlu didoakan. Anak-anak belajar mendoakan orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usianya. Jangan cuma berdoa untuk diri sendiri dan sebagainya. Nah ini kita berbagian ya, di dalam kehidupan yang seperti Yesus Kristus. Sekali lagi ya, yang dimiliki Bapa itu dimiliki anak. Dan sekarang anak itu share kepada kita ya. Supaya kita juga bisa memiliki bersama Allah Tritunggal. Yang dimiliki Allah itu juga adalah milik saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menguduskan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menyatakan diri-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan firman. Dan kami berdoa Tuhan, arahkanlah hati kami semakin hari semakin mencintai firman-Mu. Lebih daripada semua yang lain, lebih daripada kesehatan kami, lebih daripada kestabilan ekonomi, lebih daripada hal-hal yang remeh-temeh di dalam dunia ini. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh, rindu untuk semakin mengenal Engkau, semakin dalam di dalam pengenalan kami kepada Tuhan melalui pengenalan kami akan firman Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami firman. Berikan kepada kami kehausan, kelaparan. Tolong supaya kami bertekun di dalam menyelidiki firman-Mu. Firman yang Engkau sudah terima dari Bapa. Dan yang sudah Engkau percayakan juga kepada kami sebagai murid-murid-Mu. Tolong Tuhan supaya kami bisa hidup di dalamnya. Dan ajarkan kepada kami untuk memiliki satu perasaan yang memiliki seperti Engkau, memiliki bersama dengan Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mengasihi orang yang Tuhan kasih. Memiliki orang yang Tuhan miliki. Dan Tuhan perluas hati kami yang sempit ini. Yang seringkali kami hanya berpikir bagi kami sendiri, bagi keluarga kami saja, bagi bangsa kami saja, bagi gereja kami saja. Tuhan mengampuni kami dan Tuhan yang memampukan kami untuk memiliki luasan hati orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati setiap daripada kami, setiap orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, dan jadikanlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh berbuah di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu. Demi Yesus Kristus yang berkuasa, yang hidup, yang sudah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, yang bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke sorga. Kami mengalaskan doa kami. Amin.